selamat pagi pemirsa. Berjumpa kembali dengan Kilas Nusantara Pagi yang pada Senin 16 Agustus ini. Tentunya kami akan menyemangati pagi Anda semua dengan 3 berita baik dalam negeri sebagai kado terindah di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang akan genap di usia 76 tahun. Dengan berita utama dari Bank Indonesia yang saat ini menjaga inflasi di bawah 3%, hal tersebut sejalan dengan target pemerintah yang berupaya menjaga inflasi di angka 3% plus minus 1. Masih dari berita ekonomi di mana kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Ternate telah menorehkan prestasi dengan mengirimkan ekspor perdananya ke Vietnam berupa ikan tuna sirip kuning seberat 12,6 ton. Dan berita pagi ini ditutup dengan progres dari pengaspalan sirkuit Mandalika yang tuntas dan siap menggelar arena balap internasional untuk menggairahkan pariwisata dan ekonomi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berikut ketiga informasinya. Bank Indonesia kini tengah berupaya menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi dengan capaian di bawah 3% dari target inflasi tahun 2021 sebesar 3% plus minus 1. Apabila kestabilan harga dapat dijaga, maka kepastian dunia usaha dapat meningkat, daya beli masyarakat dapat terjaga, dan menjaga daya saing dengan negara-negara lain. Pihaknya seperti diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng saat memberikan kuliah umum kepada Sivitas Akademika IAIN Kendari Sulawesi Tenggara secara virtual pada 15 Agustus, senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan harga dan nilai tukar rupiah demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah yang telah dilakukan menurutnya berdampak pada turunnya inflasi. Walaupun menurutnya inflasi yang terlalu rendah juga tidak berdampak baik. Itu mempertandakan bahwa kegiatan ekonominya itu belum begitu kuat, ya, karena tadi perkembangan kreditnya juga masih di bawah, ya, nggak ada penyaluran secara yang kuat, ya. Sekarang bagaimana inflasinya tadi, ya kalau bisa naik sedikit gitu loh, naik lah, yang tetap terkendali, ya. Sejalan dengan hal tersebut, BI pun berupaya memperkuat inovasi, sinergi, dan kepedulian sosial sebagai kontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional. Melalui penyerahan program bantuan sosial BI untuk IAIN Kendari seperti 299 juta rupiah. Berupa laboratorium, komputer, dan sarana audiovisual yang diharapkan dapat bermanfaat optimal bagi peningkatan pendidikan di Indonesia. Sebagai bagian dari Hari Ulang Tahun ke-68 BI, sekaligus Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Ternate Maluku Utara bersama PT Kelola Mina Samudra pada 15 Agustus melakukan pengiriman ekspor perdana 12,6 ton ikan tuna sirip kuning ke Vietnam. Pelepasan pengiriman ekspor tuna beku tersebut dipusatkan di kawasan Pelabuhan Ahmad Yani. Ekspor perdana tersebut dinilai Kepala Bea Cukai Ternate Sinta Dewi Arini sebagai ketangguhan masyarakat Indonesia Timur yang terus berupaya tumbuh. Walaupun berhadapan dengan tantangan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Pihaknya, kata dia, akan terus berupaya untuk selalu berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong peningkatan ekspor dari Maluku Utara. Untuk pengusaha-pengusaha daerah untuk lebih bisa berkompetisi, terutama kalau bisa langsung dari Ternate. Langsung dari Ternate itu satu kosnya lebih murah dan langsung mungkin dari sisi jarak, dari sisi kos itu akan lebih menguntungkan buat pengusaha-pengusaha daerah. Acara pelepasan ekspor perdana itu turut dihadiri Kepala Kementerian Keuangan Perwakilan Maluku Utara, Perwakilan Bank Indonesia, Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nusantara Ternate, termasuk sejumlah lembaga terkait yang berada di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko Minggu, Kantor Berita Antara mewartakan.
Tuntasnya pengaspalan trek utama jalan kawasan khusus The Mandalika International Street Circuit yang merupakan sirkuit MotoGP Mandalika sepanjang 4,31 km ditandai dengan pelepasan 17 ekor burung merpati, yang sekaligus menandai terselesaikannya seluruh pengerjaan pengaspalan perlintasan dan menjadi proyek pembangunan pertama yang telah dituntaskan untuk menyambut World Superbike Championship yang akan digelar pada pertengahan bulan November mendatang. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan pembangunan Mandalika International Street Circuit dari kontraktor kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation ITDC. Dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah, Asisten Deputi Parekraf Kemenko Marves Sartin Hia, dan Direktur Utama ITDC Abdul Bar Mansur. Selaku pengembang dan pengelola kawasan pariwisata The Mandalika Lombok, ITDC menilai hal itu sebagai kado istimewa bagi perayaan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengerjaan pengaspalan di kawasan yang ada di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah itu dituntaskan dalam kurun waktu 1 tahun 1 bulan dengan keistimewaan 17 tikungan pada lintasan sirkuit. Belum selesai karena masih ada berantakan di sana. Nanti akan diselesaikan terus sampai 12 September ada Hannover 2. Kemudian nanti ada lagi fasilitas karena trek itu dia bisa berdiri sendiri. Nanti ada pit building, ada paddock, ada race control, ada medical center, kemudian parkir dan lain-lain. Jadi bertahap. Untuk menjaga pasokan listrik, ITDC telah bekerja sama dengan PT PLN untuk memberikan dukungan bagi kawasan ekonomi khusus pariwisata The Mandalika dengan daya suplai sebesar 5,19 MVA dengan skema zero downtime, yakni sistem suplai listrik berlapis yang membuat listrik di kawasan tidak mengalami gangguan walaupun hanya sesaat. ITDC dan Airnav juga telah melakukan kerjasama pembukaan jalur tol udara untuk helikopter dari dan menuju kawasan The Mandalika ke berbagai lokasi di Pulau Lombok. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, selain ketiga berita baik tadi, kami juga punya berita terbaru lainnya yang dapat Anda saksikan melalui portal antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia yang tayang selama 24 jam. Juga siang nanti pukul 13, saya akan kembali lagi dengan 3 berita terbaru lainnya dalam Kilas Nusantara Siang. Sampai jumpa.